Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran Al-Islam. Kali ini kita akan belajar materi akidah tentang bahaya syirik. Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu itu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu bersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam surat ini Allah menjelaskan dan melarang kita manusia untuk berbuat syirik. Nah, apa itu syirik? Syirik menyamakan Allah dengan yang lain, atau bisa dikatakan beribadah kepada selain Allah. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Syirik ada berbagai macam. Di antaranya syirik rububiyah, yaitu seseorang percaya adanya Tuhan selain Allah yang bisa menghidupkan, mematikan, dan menyembuhkan penyakit. Contohnya, ketika kita sakit, kita datangnya ke dukun. Ketika kita kesulitan, tidak memohon pertolongan kepada Allah, tapi mohon pertolongan kepada sesama makhluk. Itu namanya syirik rububiyah. Selanjutnya syirik asma wa sifat. Contohnya, seseorang meminta rezeki kepada selain Allah, padahal Allah itu sudah memiliki sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadi, jika masih ada manusia yang bergantung kepada selain Allah dalam hal rezeki, contohnya, itu merupakan syirik asma wa sifat. Dan ada juga syirik uluhiyah. Contohnya, seseorang memberikan sesembahan kepada selain Allah. Nah, di masyarakat ini banyak sekali contohnya, anak-anakku. Misalkan seseorang percaya bahwa di pohon ada makhluk penunggu. Kemudian setiap hari Jumat dikirim berbagai macam makanan dengan harapan agar penunggu pohon tersebut bisa melindungi masyarakat. Nah, itu namanya syirik uluhiyah. Ada juga mungkin pergi ke kuburan, membawa berbagai macam sesaji dengan harapan mendapatkan keselamatan dari penunggu kuburan tersebut. Itu namanya syirik. Adapun berdasarkan kadar tingkatannya, syirik dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirik besar. Contohnya adalah syirik dalam hal doa atau harapan. Kita memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian juga syirik dalam hal niat, syirik dalam ketaatan, syirik dalam mahabbah atau cinta, terlalu cinta dengan makhluk Allah, itu juga syirik besar, sehingga melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik dalam rasa takut. Nah, contohnya saat ini ketakutan terhadap virus corona sehingga mengurangi ketaatan dan kadar ibadah kita kepada Allah, itu juga syirik. Apalagi saking takutnya kemudian kita mencari obat, mencari keselamatan kepada makhluk-makhluknya, itu juga syirik. Contohnya pergi ke dukun untuk meminta jimat. Nah, itu merupakan syirik besar. Kemudian juga ada syirik dalam tawakal. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah syirik kecil.
Ada 3 macam syirik kecil. Yang pertama, syirik qauli atau syirik dalam hal perkataan. Contohnya, bersumpah kepada selain Allah, berjanji tanpa mengucapkan kata insya Allah. Nah, itu sangat bahaya. Atau contoh hal lain, bersumpah demi langit dan bumi, katakanlah, atau bersumpah sambil meledek. Nah, itu juga merupakan syirik dalam hal perkataan. Selanjutnya syirik fi'li atau syirik perbuatan. Mendatangi dukun, paranormal untuk mencari kebutuhan dalam hal kehidupan, itu merupakan syirik dalam perbuatan. Yang terakhir, syirik qalbi atau syirik dalam hati, seperti riya atau pamer dalam melakukan ibadah agar dipuji orang lain. Itu merupakan syirik kecil. Bahaya perbuatan syirik. Yang pertama, dosanya tidak akan diampuni. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, Allah haramkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72. Dan yang terakhir, semua pahala kebaikan terhapuskan oleh syirik. Jadi amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahaya syirik, sangat-sangatlah rugi bagi manusia yang tetap melakukan perbuatan syirik besar maupun syirik kecil. Setelah ini anak-anak bisa membuka Quran surat An-Nisa ayat 48, Quran surat Al-Maidah ayat 72, dan Quran surat Al-An'am ayat 88. Silahkan dibaca dan dipahami apa makna ayat tersebut. Lalu apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam, tapi sama-sama bahaya. Selanjutnya syirik asma wa sifat. Contohnya, seseorang meminta rezeki kepada selain Allah, padahal Allah itu sudah memiliki sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadi, jika masih ada manusia yang bergantung kepada selain Allah dalam hal rezeki, contohnya, itu merupakan syirik asma wa sifat. Selanjutnya, syirik besar akan menghapus semua pahala. Amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sudah terhapus oleh perbuatan syirik yang kita lakukan. Jadi mubadir sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan syirik yang kita lakukan saja. Namun sama-sama bahaya. Karena jika syirik kecil kita lakukan setiap hari, lama-lama akan menjadi syirik besar. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan seputar materi akidah tentang bahaya syirik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah selalu menjaga kita dari perbuatan syirik, sehingga kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, selamat belajar. Setelah ini silahkan dibuka buku paket Al-Islam tentang akidah
bab syirik. Silahkan dibaca, diulang-ulang, dan dipelajari. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ustazah melalui WhatsApp nomor 0856 425 20226. Terima kasih. Sekali lagi Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.